Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Gusnam Haris SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah peradaban Islam, kepada teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang dinasti Khawarizmiyah. Apa sih dinasti Khawarizmiyah? Nah, sebelum masuk ke materi, yuk kita kenalan dulu yuk, siapa sih presentator kita kali ini? Oke, di sini saya akan mengenalkan kepada kalian semua bahwasanya presentator kita pada kelompok 9 yang pertama adalah Isnaini Rohima dengan NIM 043. Lalu presentator kedua ada Hanif Al-Fadil dengan NIM 059. Kemudian presentator ketiga saya sendiri Nur Fatih Hanifah dengan NIM 070. Dan dilanjut presentator terakhir adalah Andri Firmansyah dengan NIM 073. Poin-poin pembahasan. Yang pertama adalah sejarah berdirinya dinasti Khawarizmiyah. Yang kedua yaitu wilayah kekuasaan dan tokoh penguasa. Yang ketiga masa kejayaan. Yang keempat masa keruntuhan. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai peradaban. Selanjutnya, saya serahkan kepada masing-masing presentator untuk memaparkan setiap materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya dinasti Khawarizmiyah. Dinasti Khawarizmiyah merupakan salah satu dinasti Islam Sunni yang berasal dari Mamluk Turki yang didirikan oleh Anustikin Khorezai atau mantan budak Sultan Seljuk yang ditunjuk sebagai gubernur Khawarizmiyah. Awalnya dinasti Khawarizmiyah ini menjadi negara boneka Seljuk yang kemudian bisa menjadi penguasa Iran Raya dan menjadikan negara yang merdeka pada masa 100 tahun ke-11 bahkan sampai diinvasi Mongol tahun 1220. Pada tahun 992 Masehi sampai 1041 Masehi, wilayah ini dikuasai oleh kerajaan Ghaznavid atau salah satu dinasti muslim Mamluk etnis Turki dengan budaya yang sudah terpersiakan. Pada tahun 1077, dinasti Seljuk berhasil menaklukkan dinasti Khawarizmiyah dari kerajaan Ghaznavid. Sejak saat itu juga Sultan Seljuk memerintahkan Anustikin Khorezai menjadi gubernur di provinsi Khawarizmiyah. Pada tahun 1141 Masehi, Sultan Seljuk Ahmad Sanjar dikalahkan oleh Karagitai. Kemudian cucunya Anustik terpaksa bergabung dengan Karagitai atau Liao Barat, salah satu dinasti sah di Cina. Pada tahun ke-12 Masehi, Ala-ad-Din Taghis berpulang dan digantikan oleh putranya yaitu Al-ad-Din Muhammad yang berhasil menaklukkan seluruh kekuasaan Seljuk Raya. Setelah itu Al-ad-Din Muhammad mencalonkan diri sebagai Syah atau gelar Raja Persia. Ia juga dikenal sebagai Syah Khawarizmi. Pada tahun 1212 Masehi, Al-ad-Din Muhammad berhasil mengalahkan Hurkan, Kutluk dan menguasai tanah Karagitai, sehingga wilayah kekuasaan dinasti Khawarizmiyah semakin luas. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang wilayah kekuasaan dan tokoh-tokoh pada masa dinasti Khawarizmiyah. Wilayah kekuasaan dinasti Khawarizmiyah membentang dari Sidaria atau sekarang dikenal dengan Kota Hujan sampai ke Baghdad dan dari Sungai Indus sampai ke Laut Kaspia. Wilayah tersebut dapat dilihat di peta yang bertanda biru. Adapun tokoh-tokoh besar dari dinasti Khawarizmiyah, yang pertama Daud bin Rashid Al-Khawarizmi, yang kedua Abu Talib Tahir Al-Makhzumi Al-Quqandi Al-Khawarizmi, yang ketiga Abu Ar-Rayhan Muhammad bin Ahmad Al-Bayruni Al-Khawarizmi, yang keempat Abu Abdillah Muhammad Al-Khawarizmi, yang kelima Abu Bakar Al-Khawarizmi, yang keenam Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, yang ketujuh Muhammad bin Al-Abbas Al-Khawarizmi, yang ke-8 Syamsuddin Muhammad bin Ishaq Al-Khawarizmi, yang ke-9 Muhammad bin Ali Al-Harashi Al-Qadsi, yang ke-10 Al-Syarif Syarafuddin Ismail, yang ke-11 Muhammad bin Muhammad Al-Qurdiri, yang ke-12 Burhanuddin Nasir bin Abdus Sayyid Al-Khawarizmi Al-Mutrizi, dan yang terakhir Imam Zamakhsyari. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, kali ini saya akan memaparkan masa kejayaan dinasti Khawarizmiyah. Nah, masa kejayaan dinasti Khawarizmiyah ini terjadi pada tahun 1156 Masehi ketika Sultan Ahmad Sanjar terbunuh pada saat negara Seljuk atau dinasti Seljuk dalam keadaan chaos. Akhirnya, penguasa Khawarizmiyah memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan wilayahnya ke arah selatan. Pada tahun 1194 Masehi, Togrul III, sultan terakhir dinasti Seljuk, dikalahkan oleh penguasa Khawarizmiyah yang bernama Ala ad-Din Tekis. Togrul III pada akhirnya melepaskan diri dari Karahitai. Pada masa pemerintahan Alauddin Muhammad Khawarizmshah, ia berhasil menundukkan 10.000 orang Persia di bawah kekuasaannya. Ia juga berhasil menundukkan Gubernur Samarkand dan juga menguasai daerah Herat dan Algur. Sultan Alauddin berhasil meredam berbagai fitnah yang melanda Khurasan dan ia berhasil memukul mundur serangan dari Karahitai. Baik, selanjutnya adalah masa keruntuhan dinasti Khawarizmiyah. Yang pertama, pada tahun 1218 Masehi, Genghis Khan datang dengan membawa duta perdagangannya. Namun, pemerintah Khawarizmiyah menolak tawaran dagang dari penguasa dan pendiri dinasti Mongol. Yang kedua, yaitu Genghis Khan yang brutal dan sadis menuntut pertanggungjawaban kepada Shah Khawarizmi, dan pemerintah Khawarizmi menyetujui untuk melakukan invasi. Dan yang ketiga adalah pasukan Mongol menyerbu wilayah dinasti Khawarizmiyah dengan 200 pasukan. Selama 2 tahun tentara Mongol menduduki wilayah Khawarizmi. Yang keempat yaitu wilayah-wilayah terpenting seperti Bukhara, Samarkand, dan ibu kota Khawarizmi yaitu Urgench dihancurkan. Dan yang kelima yaitu Sultan Ala ad-Din Muhammad wafat setelah menyelamatkan diri dari agresi ganas Genghis Khan. Kemudian kepemimpinan digantikan oleh putranya yang bernama Jalal ad-Din Manguberdi. Nah, Jalal ad-Din ini tidak mau menggunakan gelar Syah. Dan yang terakhir adalah Khawarizmiyah akhirnya dihancurkan oleh tentara Mongol. Keadaan penduduk Khawarizmiyah akhirnya memutuskan untuk menjadi tentara bayaran di Irak Utara. Sebelum itu, tentara Khawarizmiyah juga pernah disewa oleh Sholih Ayub, yaitu Sultan dinasti Ayyubiyah yang berpusat di Mesir. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri terakhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dasar peradaban. Terdapat 5 nilai dasar peradaban. Yang pertama, Daulah Khawarizmiyah berhasil menciptakan keamanan dan menebarkan keadilan dalam kepemimpinannya dan tergolong sukses dalam menjalankan roda pemerintahannya. Yang kedua, dengan bertambah kekuatannya, mereka semakin berambisi untuk memperluas wilayah kekuasaannya dan terus melakukan ekspansi. Yang ketiga, jasa para dai sufi yang berkelana ke seantero wilayah untuk berdakwah dengan penuh semangat, ikhlas dan tanpa pamrih. Kehidupan mereka yang sederhana, kezuhudan, kehangatan iman, dan keikhlasan mereka demi Islam memantik daya tarik masyarakat yang menjadi objek dakwah mereka. Yang keempat, Muhammad bin Musa al-Khwarizmi sebagai peletak ilmu aljabar dan penemu perhitungan logaritma yang digunakan sampai sekarang. Yang kelima, tentara bayaran Khwarizmiyah berhasil merebut wilayah Yerusalem pada tahun 1917 Masehi pada saat Inggris mengambilnya dari kerajaan Turki Utsmani. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri yang memaparkan materinya begitu sangat jelas. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak video kali ini. Dari saya sebagai moderator pada kelompok 9 mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.